Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya setiap firman yang kita dengar tiap-tiap hari akan memberikan kekuatan dan pedoman hidup yang benar untuk kita menjalani hidup dengan Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30 hingga 37. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 30 hingga 37. Demikian kata firman Tuhan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini merupakan satu kisah yang sangat terkenal sekali dalam Alkitab, saudara-saudara, ketika ada seseorang yang turun dalam sebuah perjalanan menyusuri satu tempat dari Yerusalem ke Yeriko. Rupanya orang ini bernasib naas, dia harus ketemu dengan para penyamun, para perampok yang menghabiskan hartanya dan dia dianiaya sedemikian rupa. Namun Alkitab menjelaskan dengan sedemikian rupa juga bahwa yang pertama adalah ada imam yang lewat jalan itu, tapi imam ini hanya melewat saja, nggak berbuat apa-apa. Kemudian juga ada orang Lewi yang lewat jalan yang sama. Lewi juga sama, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, hebatnya adalah orang Samaria ini, dia ketika melihat ada orang yang terluka, yang sudah hancur tubuhnya, dia merawatnya, di dalam Alkitab dikatakan ditaruh di atas keledainya dan kemudian dirawat sedemikian rupa, ditaruh ke penginapan dan diberikan pesan bahwa kalau rawat sampai orang ini sembuh total. Dan kalau sampai misalkan ada biaya-biaya tambahan, kasih tahu dia. Dan Tuhan sedang memberikan satu contoh dengan jelas di depan mata kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, artinya begini, jangan cuma sekedar dengan perkataan saja. Tetapi juga baiklah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tindakan nyata. Karena itu yang dunia pentingkan hari ini. Yang dunia butuhkan hari-hari ini. Yang dunia sedang cari hari ini. Kita bukan cuma sekedar mewartakan Tuhan, mewartakan Yesus, mewartakan Injil dengan perkataan, tetapi orang menunggu apa perbuatan kita terhadap mereka. Saudara, hari ini biarlah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya mau mengalirkan kasih Kristus supaya dunia tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Pastikan hari ini saudara dan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini yang menyodorkan kepada kami untuk kami berbuat baik kepada semua orang tanpa batasan apapun juga, latar belakang apapun juga. Karena mereka juga adalah sesama manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Sama ya Tuhan, kasih-Mu berlimpah atas semua orang di muka bumi ini. Biarlah kami menjadi tangan-Mu, menjadi kaki-Mu, menjadi mata-Mu Tuhan untuk mewartakan kasih yang berlimpah dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu hari ini supaya kami cakap untuk melakukan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.